Selamat datang kembali di channel Kenapa Gol. Kali ini kita akan membahas alasan kenapa Zlatan Ibrahimovic kerap dicap sebagai pemain paling sombong di dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar Anda menjadi orang pertama yang bisa menikmati sajian dari channel ini. Terima kasih, salam hangat dari kampung kelahiran legenda sepak bola tanah air Rama. Oke, kita mulai, check it out. Zlatan Ibrahimovic menjadi salah satu pemain yang paling banyak disorot media dalam 2 dekade terakhir. Selain karena prestasinya bersama sejumlah klub besar di dunia, ia juga kerap melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial. Beberapa pernyataannya yang berisi klaim soal sosok dirinya bahkan membuatnya disebut sebagai pemain paling angkuh di dunia. Pemain veteran Swedia itu pernah menyebut dirinya seperti seekor singa karena kehebatan serta kemampuannya pulih lebih cepat dari cedera. Ia juga pernah menyebut dirinya sebagai dewa Milan dan Manchester. Pada kesempatan lain ia marah karena media yang membahas tentang dirinya hanya menyebut dia sebagai raja kota Paris. Mantan rekan setimnya di PSG, Benjamin Stambouli, mengatakan Ibra sangat marah dan berteriak karena ia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Walau dalam konteks bercanda, klaim sebagai dewa dan Tuhan itu membuat publik memberinya label angkuh. Terbaru, pemain AC Milan itu mengklaim dirinya seperti Benjamin Button, sosok fiksi yang seiring bertambahnya usianya malah menjadi semakin muda. Itu merujuk pada penampilan hebatnya di Milan meski saat ini sudah berusia 40 tahun. Lalu kenapa Ibra bisa sedemikian sombong dengan klaim-klaimnya? Jawabannya adalah kehidupan masa kecil dan perjuangannya untuk menjadi salah satu pemain terhebat di dunia seperti saat ini. Lahir sebagai bocah kurus, canggung dan berbicara cadel, Ibrahimovic tumbuh miskin di kota Malmö, Swedia. Dia bahkan bersekolah hanya agar bisa mendapatkan makan siang gratis. Ibra merupakan imigran dari bekas Yugoslavia. Ibunya seorang wanita pembersih dan ayahnya penjaga properti yang bercerai sebelum ulang tahun keduanya. Akibatnya ia dan saudara-saudaranya sering berpindah-pindah di antara apartemen kecil orang tua mereka. Mereka jarang menghabiskan lebih dari 1 tahun di satu tempat. Ketika perang saudara berdarah pecah, ayah Ibrahimovic, Šefiq, menjadi semakin menarik diri. Ia menghabiskan sebagian besar malam untuk minum dan mendengarkan musik dari tanah kelahirannya yang hancur. Kulkas mereka seringkali hanya berisi bir, sehingga Ibra dan saudaranya harus berjuang sendiri. Hidup mereka bahkan terkadang harus bergantung pada layanan sosial. Melalui autobiografinya, Ibra mengatakan ayahnya tidak pernah ada untuknya. Saya menjaga diri saya sendiri, mungkin itu menyakitkan. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya, kata Ibra. Di sekolah Ibra dikenal bengal. Ketika sekolah mempekerjakan seorang guru khusus untuk membimbingnya, di mana ia merasakan penghinaan tambahan lebih dari yang bisa dia tanggung, ia membalas perlakuannya. Ketika guru itu keluar untuk menontonnya bermain sepak bola pada suatu sore, Ibra melepaskan tembakan jarak jauh dan mengenai kepalanya. Beberapa hari kemudian guru itu berhenti. Pelajaran yang didapatnya dari kejadian itu bahwa dunia bisa menjadi tempat yang ramah dan kejam. Tapi dengan sepak bola di kakinya, ia bisa membuat dunia tunduk pada keinginannya. Saya ingin berdiri di depan seluruh dunia dan menunjukkan kepada semua orang yang meragukan siapa saya sebenarnya, tulisnya dalam autobiografinya, I Am Zlatan. Usahanya menjadi pemain sepak bola untuk membuat dunia tunduk padanya dimulai dengan meniru pemain Brasil, Romario, dan idolanya Ronaldo. Setiap malam ia tidur dengan bola terselip di samping bantalnya. Tapi kepiawaian dan bakat hebatnya tak serta-merta membuat usahanya mulus. Saat ia perlahan-lahan naik peringkat di tim muda Swedia, ia berbenturan dengan konsep tim yang berlaku. Akibatnya dia dipulangkan oleh pelatih lebih dari 1 kali. Pada kesempatan lain, orang tua rekan satu timnya membuat petisi. Mereka menuntut Ibra dikeluarkan dari klub. Namun Ibra terlalu bagus sehingga tidak ada yang berhasil menyingkirkannya. Dan itu mengarah pada sifat lain yang mengikutinya sepanjang karirnya. Setiap kali keterampilan atau nilainya dipertanyakan, dia akan menjawab dengan menyombongkan diri, lalu turun ke lapangan dan membuktikan ocehannya. Saya selalu mencoba bermain angkuh seperti itu. Itu adalah sesuatu yang telah bersamaku sejak aku masih kecil. Anda tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun, tegasnya. Tidak mengira-ngira ia mengidolakan Muhammad Ali. Ibra menyatakan karakternya memang mirip dengan Ali.
Karena katanya ketika Ali mengatakan dia akan menjatuhkan seseorang di ronde keempat, maka dia melakukannya di atas ring. Sejak awal ia belajar beradaptasi dengan kehidupan yang terpinggirkan. Selain itu ia belajar bagaimana membuktikan nilainya untuk tidak jatuh dan dilupakan selamanya. Dia harus bekerja 10 kali lebih keras dari orang lain untuk mendapatkan pengakuan. Ibra telah memenangkan banyak gelar liga, mencetak banyak gol spektakuler, dan telah menjadi salah satu dari 10 pemain top dunia selama 10 tahun lebih. Dia selalu percaya diri dengan kemampuannya, dan dia tahu betapa bagusnya dia lebih dari siapapun. Hal lain adalah bahwa Ibra sangat kaya karena ia telah menjadi bagian dari beberapa transfer besar dalam karirnya. Berbakat, secara fisik mengesankan dan kaya akan membuat Anda mungkin memang akan sombong, atau paling tidak pantas untuk menyombongkan diri. Kesombongan Ibra adalah sebuah tindakan. Pada usia yang sangat muda, dia menggunakan itu untuk mengisi dirinya dengan kepercayaan diri. Begitu dia mulai terkenal dan kepercayaan dirinya sudah mencapai puncaknya, dia memutuskan untuk melanjutkan aktingnya. Ibra adalah sosok yang bangga dengan kesuksesannya dan semua yang telah dia raih. Sebagai seorang anak muda, dia bermimpi untuk mencapai tempat dia sekarang. Dia kini telah melakukannya, jadi dia punya banyak alasan untuk bangga. Terkadang dia memang terlihat arogan, tapi untuk penampilan yang dia tunjukkan, trofi yang dia menangkan, dan jenis gol yang dia cetak, kesembuhannya bisa dibenarkan. Dan satu hal yang harus diketahui, tidak pernah terdengar mantan rekan setimnya menjatuhkan Ibra. Dia adalah pria baik serta contoh terbaik bagi pemain-pemain muda yang ingin sukses. Ibra memiliki harga diri yang besar dan kepercayaan diri yang besar pada dirinya sendiri. Semua tindakan dan kata-kata yang ia ucapkan yang kemudian dinilai sebagai arogansi hanyalah lelucon bagi Ibra. Dia mungkin mengatakan omong kosong yang terkadang terdengar sombong, tapi media menyukai itu, dan Ibra adalah orang hebat yang sejak kecil tahu bagaimana menjadi bagian dari pesona box office. Nah sobat kenapa gol, begitulah penjelasan kenapa Ibrahimovic kemudian dicap sebagai pemain paling sombong di dunia. Silahkan beri komentar, like, dan share jika Anda menganggap itu informasi menarik. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe dan nantikan video-video kenapa gol lainnya yang akan menjawab seluruh rasa penasaran Anda terkait sepak bola. Sekali lagi terima kasih. Salam hangat dari kampung kelahiran legenda sepak bola tanah air, Rama.